Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Sisi Lain TV akan membahas terkait haramnya son horeg ya. Karena banyak di sosial media baik Facebook ataupun TikTok dan yang lainnya itu pada protes terkait fatwa haramnya son horeg ya. Mereka para penghobi son itu membela diri, bahkan cenderung menyalahkan fatwa haramnya son horeg. Mereka banyak berargumen macam-macam, diantaranya son horeg itu kan dipakai sholawatan juga, dipakai pengajian juga. Ustadz itu kan banyak kiai yang ceramah pakai son horeg. Kenapa ada kiai yang mengharamkan son horeg? Ini gimana? Bahkan ada yang sampai menghujat ya terkait fatwa haramnya son horeg itu. Nah, saya belum melihat ya siapa yang mengharamkan atau alasannya apa kok diharamkan. Tapi kalau ada orang yang mengharamkan son horeg, apalagi itu di kalangan kiai atau ulama, itu kita nggak usah cari dalilnya atau macam-macam. Sekilas aja secara fikih itu sudah tampak bahwa wajar kalau son horeg itu diharamkan. Karena apa? Karena mengganggu orang lain yang nggak suka dengan son horeg. Jadi yang nggak suka dengan son horeg, apalagi orangnya itu sakit, itu pasti merasa sangat terganggu dengan adanya son horeg. Nah, yang jadi masalah kan seperti ini ya. Orang-orang yang melakukan pembelaan ini untuk hiburan, ini kesenangan atau apalah ya. Tapi ketika kamu menyalakan son horeg untuk kesenangan kalian, orang yang gak seneng dengan son horeg, orang yang sakit, ketika son horeg itu kamu nyalakan, kamu jalankan di karnaval, itu apabila orang atau rumahnya orang yang dilewati son horeg yang gak suka dengan son horeg itu pasti kan sangat terganggu. Gak mungkin son horeg itu yang mendengarkan hanya orang yang seneng son horeg saja. Orang lain yang gak suka pasti juga ikut mendengarkan dan sangat merasa terganggu gitu loh. Makanya sangat wajar ketika ada fatwa atau ulama atau kiai yang mengharamkan son horeg. Karena sifatnya ada yang terganggu dengan adanya son horeg itu. Bahkan kalau kita berpikir dalam fikih ya, orang membaca Al-Quran di dalam masjid dengan suara yang sangat keras sehingga orang yang sholat di masjid itu terganggu, itu loh hukumnya haram. Nah, keharaman ini bukan haram membaca Al-Qurannya, tapi karena bersuara keras dan menimbulkan gangguan terhadap orang yang sholat di masjid. Nah, baca Quran dengan suara keras bisa mengganggu orang sholat di masjid aja, ini diharamkan. Apalagi yang cuman sekedar hiburan tapi mengganggu orang lain. Tentu sonnya ini nggak menjadi haram kalau tidak ada timbul gangguan terhadap orang lain. Ini harus bisa difahami. Tapi ya repot kalau memahamkan orang-orang yang nggak mau berpikir. Pasti dia nggak mau berpikir ke situ. Taunya itu pokoknya saya senang dengan ini hobi saya. Pasti menyalahkan dengan berbagai macam alasan. Pokoknya jangan sampai diharamkan. Kalau perlu yang mengharamkan itu dihujat. Nah, inilah kemunduran kita ya sebagai bangsa Indonesia. Makanya Indonesia itu saat ini sulit untuk maju, baik di bidang agama, sosial, ataupun politik, bahkan dalam masalah ekonomi. Karena apa? Kebanyakan masyarakatnya atau rakyatnya itu susah diajak mikir untuk ke depan, mikir antara manfaat dan madorotnya. Mereka cenderung hanya memikirkan ego pribadi, kesenangan pribadi, kesenangan sesaat, manfaat dan madorotnya tidak dipikirkan. Kalau dia sudah fanatik dengan orang A misal, gak peduli nanti efeknya gimana kalau milih A, gak peduli, pokoknya dia senang dengan A. Terus apabila dia benci dengan si B karena gak cocok dengan dirinya, dia gak peduli itu bisa memilih manfaat untuk kedepannya atau enggak, pokoknya dia gak suka. Jadi mereka nggak mau diajak berpikir untuk
maju, untuk memikirkan kebaikannya untuk ke depan gimana. Rata-rata orang hanya berpikir untuk kesenangan pribadi, kesenangan sesaat, tidak mau diajak berpikir untuk maju, untuk memberikan kemanfaatan yang lebih baik. Maka dari itu, saya sebagai warga negara juga menghimbau agar kita, terutama generasi muda, ini kita berlatih untuk berpikir yang produktif, berpikir yang positif, berpikir yang baik, memikirkan kemajuan bangsa, negara, ekonomi, politik, dan sosial, serta terutama dalam masalah agama ya, agar kita bisa maju mencapai tujuan yang terbaik di masa depan. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.